Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Ane yakin ente pasti pada sehat walafiat ya Wan. Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga anda kasih berkesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan film yang berjudul Rurouni Kenshin Origins tahun 2012. Film yang sudah legend banget dan ditunggu-tunggu kalian yang sudah om-om ini berkisah tentang seorang pendekar pengembara. Di mana dahulunya dia adalah seorang jagal yang sadis Wan. Tapi sekarang sudah taubat. Tapi taubatnya tak semudah yang dia kira. Karena dengan tanda codet di wajahnya yang legend, dia selalu dapat tantangan dari musuhnya dulu. Oke, nggak pakai lama ya, biar gak bosan denger mama nyocros, meringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Pada tahun 1868 di Jepang, terjadi perang antara pasukan pemerintahan pendukung kaisar melawan pasukan pendukung kesogunan. Shogun itu kayak pemimpin wilayah di sebuah daerah gitu lawan, kayak gubernur. Pertempuran ini berawal dari pasukan pro kaisar yang ingin mengembalikan kekuatan kaisar seperti sebelumnya. Nah, pasukan pendukung kaisar ini bernama Isshin Shishi. Mereka menghadapi pasukan elit pro kesogunan bernama Shinsengumi. Dan pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Toba Fushimi. Dan ini awal dari dimulainya restorasi Meiji yang akan membawa Jepang menjadi negara yang diperhitungkan dunia internasional. Seorang samurai berbaju putih yang sudah berlumuran darah mencari seseorang yang disebutnya sebagai Batosai sang pembantai. Dia terus berjalan di tengah medan peperangan sambil terus menghabisi musuh yang menghadang jalannya. Orang ini adalah Saito Hajime, salah satu anggota pasukan elit Shinsengumi. Di sisi lain, seorang pemuda berambut panjang awut-awutan tengah menghabisi musuh-musuhnya seorang diri. Akhirnya, kedua orang ini bertemu wajah di tengah medan peperangan. Ketika mereka berdua bersiap-siap untuk bertempur, tiba-tiba terdengar teriakan yang mengatakan bahwa kelompok Isshin Shishi memenangkan pertempuran. Ketika mendengar teriakan itu, pemuda berambut panjang tersebut bersyukur alhamdulillah dan kemudian beranjak meninggalkan medan pertempuran. Akan tetapi, belum jauh dia berjalan, Saito menemukan dan memanggilnya. Pemuda berambut panjang awut-awutan itu adalah Himura Batosai atau Himura Kenshin. Si Saito tetap menentang Batosai meskipun pertempuran sudah berakhir. Tetapi Batosai menancapkan pedangnya ke tanah sebagai isyarat bahwa dia sudah tak berniat untuk bertarung lagi. Lalu Batosai pergi meninggalkan Saito tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertempuran pun akhirnya berakhir, dan yang tertinggal hanyalah sisa-sisa pertempuran di berbagai sudut. Sementara itu, di tengah hutan yang tadinya merupakan medan pertempuran, tiba-tiba bangkit sesosok tubuh yang kemudian berdiri dan berjalan perlahan-lahan. Tanpa sengaja, sosok misterius ini menemukan pedang milik Batosai yang tertancap di tanah. Di awal restorasi Meiji di Jepang, Kenshin yang seorang mantan samurai ingin bertaubat dan menebus kesalahannya di masa lalu, yaitu dengan menolong orang-orang yang membutuhkannya. Dia bersumpah untuk tak menghabisi lagi dan oleh karena itu dia membawa sebuah pedang dengan mata terbalik. Beberapa waktu setelahnya, terjadi pembunuhan berantai terhadap petugas keamanan atau polisi. Si jagal selalu meninggalkan pesan bahwa tindakan itu dilakukan oleh Batosai. Akan tetapi, Saito Hajime yang mengenal Batosai tidak percaya bahwa tindakan itu dilakukan olehnya. Karena orang yang dihabisi itu mengalami luka yang berbeda dari jurus-jurus yang dimiliki oleh Batosai.
Sementara itu di sebuah pasar sedang ada pesta rakyat untuk menyambut keberhasilan pembangunan dan perubahan hukum yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Masyarakat menyambut perubahan ini dengan sukacita karena merasa hak-hak mereka sebagai orang kecil lebih terlindungi dibandingkan dengan masa kekuasaan para shogun. Kenshin yang sedang mengembara tak sengaja melihat sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa Batosai adalah buronan pemerintahan. Dia terkejut kenapa dia jadi buronan karena dia merasa tidak pernah melanggar hukum. 人斬り抜刀斎 Sebelum hilang keterkejutan Kenshin, tiba-tiba muncul seorang gadis yang mengacungkan sebuah pedang kayu. Gadis itu adalah Kaoru, penerus dojo Kamiya. Kaoru tiba-tiba menyerang Kenshin karena ciri-cirinya sangat mirip dengan buronan yang dicari pemerintah. Kenshin pura-pura polos tanpa memperlihatkan keahliannya menggunakan pedang. Lalu dia pura-pura terjatuh. Sehingga Kaoru merasa Kenshin bukanlah orang yang berbahaya. Kenshin mengaku sebagai seorang pengembara biasa dan dia memperlihatkan pedangnya yang bermata terbalik. Sebagai bukti, dia bukan orang jahat. Melihat pedang itu, Kaoru akhirnya pergi meninggalkan Kenshin. Sementara itu, Saito Hajime selaku kepala polisi pergi menemui seorang bangsawan bernama Takeda Kanryu. Saito mencurigai Takeda memiliki keterlibatan dengan pembunuhan para polisi 6 bulan terakhir ini. Saito mencurigai Takeda memiliki bisnis opium. Di balik keberhasilannya menjadi salah satu orang terkaya di Tokyo. Akan tetapi Takeda tidak takut kepada Saito. Karena di zaman Kaisar Meiji tidak boleh melakukan penangkapan tanpa bukti. Dia merasa menang karena Saito tidak memiliki bukti apapun tentang keterlibatan Takeda. Saito pun tak bisa melakukan apapun. Dia hanya mengancam akan membuka kedok Takeda dan menyeretnya ke penjara. Akhirnya dengan berat hati Saito pergi dari kediaman Takeda. Tak selang berapa lama, Takeda mendapat kabar bahwa ahli pembuat opium yang bernama Megumi ternyata sudah kabur. Dengan marahnya, Takeda menyuruh anak buahnya yang dia sebut sebagai Batosai untuk menangkap Megumi. Batosai gadungan dilarang untuk menghabisi Megumi karena Takeda masih membutuhkan keahliannya. Ternyata Megumi melarikan diri ke kantor polisi setempat untuk meminta polisi melindunginya. Ketika sedang menerima laporan Megumi, terjadi keributan di luar ruangan. Para polisi pun bergegas menuju ke tempat keributan. Megumi yang penasaran dengan apa yang terjadi, dia ikut berlari menuju pusat keributan. Alangkah terkejutnya Megumi ketika melihat apa yang terjadi. Dengan tanpa ampun Batosai sedang menghabisi para polisi yang menghentikannya. Batosai gadungan memiliki ilmu semacam haki raja lawan di One Piece, di mana orang yang takut melihatnya tidak akan bisa bergerak. Dan dengan mudahnya dia terus menghabisi para polisi yang menghalangi jalan. Melihat kejadian itu, Megumi segera melarikan diri. Dia lari ke dalam ruangan dan berusaha mengunci pintu dari dalam. Sementara itu di luar, Batosai gadungan mencari keberadaan Megumi. Tapi alhamdulillahnya Megumi berhasil melarikan diri darinya. Tak jauh dari kantor polisi, Kaoru yang sedang bermain melihat tubuh seorang polisi yang dihajar Batosai gadungan jatuh dari jembatan. Pucuk dicinta ulang pun tiba Kaoru melihat sosok yang telah diajari selama ini, yaitu Batosai gadungan. Dia lalu dengan berani menantang pendekar itu untuk adu duel. Tapi tentu saja dia bukanlah tandingan Batosai gadungan. Dengan sekali gerakan, Batosai gadungan berhasil menjatuhkan Kaoru. Di saat akan menghabisi Kaoru, tiba-tiba saja datang Kenshin menyelamatkannya dengan alasan mengembalikan sapu tangannya. Karena melihat bekas luka sayatan di wajah Kenshin, Batosai gadungan sontak mengenalinya. Dia lalu mengeluarkan jurus haki raja yang tak mempan di hadapan Kenshin. Dan oleh sebab itu, Batosai gadungan semakin percaya jika Kenshin memanglah Batosai asli. Kenshin kemudian membawa Kaoru melarikan diri, tepat seketika sekelompok polisi datang ke tempat itu.
Ketika polisi menghampiri Batosai Gadungan, dia mengatakan bahwa Kenshin yang melarikan diri itu adalah Batosai sang pembantai. Polisi pun langsung bergegas mengejar Kenshin dan Kaoru yang tengah melarikan diri. 逃げるでござる。つまらぬよう生き抜いてきた甲斐があった。追いつけ。 Mereka berdua lalu bersembunyi di dojo Kamiya Shinryu, warisan orang tua Kaoru. Sesamanya di dojo, Kaoru bukannya berterima kasih, malah mengatakan bahwa Kenshin seharusnya tidak perlu menolongnya, karena dia tahu bagaimana cara menjaga diri sendiri. Mendengar hal itu, Kenshin malah tersenyum karena merasa lucu. Dia lalu jalan melihat sekeliling dojo. Kaoru menjelaskan bahwa dulu di dojo ini banyak murid-murid yang ingin berlatih bela diri, tapi ayahnya sebagai seorang guru meninggal. Dan karena ulah Batosai Gadungan 6 bulan yang lalu, murid-murid dojo pulang ke rumah masing-masing. Sehingga di dojo hanya tinggal Kaoru dan adiknya. Kaoru menceritakan bahwa filsafat jurus dari bapaknya memiliki prinsip pedang adalah untuk melindungi, bukanlah untuk menghabisi. Kenshin pun membenarkan ucapan Kaoru dan menyuruhnya berhati-hati dalam bertindak. Karena dojo Kamiya Shinryu sangat bergantung kepada Kaoru. Kenshin lalu pergi meninggalkan dojo Kamiya. 娘の命を代償にしてまで Di keesokan paginya datanglah sekelompok orang yang mengatakan bahwa mereka akan membeli dojo Kamiya. Tapi jelas saja Kaoru tidak mau menjual dojo peninggalan ayahnya itu. Akan tetapi orang-orang itu tidak peduli dan mulai merusak dojo Kaoru. Yahiko, adik Kaoru yang tidak terima melihat perlakuan orang-orang itu langsung menyerang mereka. Namun Yahiko yang masih anak-anak itu dengan mudah ditangkap oleh mereka. Kaoru pun juga tidak berdaya untuk menolong adiknya. Orang-orang itu mengatakan bahwa Kaoru dan Yahiko tak akan diganggu jika mereka mau menyerahkan dojo Kamiya dengan sukarela. Tapi tiba-tiba salah seorang anggota kelompok itu terlempar dan pingsan karena dihajar Kenshin. Kenshin mengatakan bahwa pedang hanyalah sebuah alat, manusialah yang melakukan pembunuhan. Akhirnya tanpa banyak bacot mereka semua menghajar Kenshin rame-rame. Tapi Wan, Kenshin dengan mudah menyatukan mereka semua tanpa mencabut pedangnya. Kaoru dan Yahiko yang melihat hal tersebut sangat terkejut. Kenshin lalu berjalan masuk ke dalam dojo dan dia mengambil pedang kayu alat latihan. Lalu langsung saja Kenshin menghajar mereka. Setelah pedang kayunya patah, Kenshin mencabut pedangnya dan mengatakan bahwa Batosai sang pembantai memiliki jurus Hitan Mitsurugi yang memang diciptakan untuk menyatukan lawan yang banyak. Mendengar perkataan Kenshin barusan, para pendekar sontak gemetarwan. Antara takut dan malu, orang-orang itu berusaha menghabisi Kenshin. Tapi seperti biasa, Kenshin dengan mudah menyatukan lawannya. 人斬り抜刀斎の風流剣は飛天三剣流一体多数の斬り合いを得意とする古流剣術お前 Tidak lama setelah itu, polisi datang karena dengar rame-rame. Mereka menangkap Kenshin yang dianggap sebagai biang keributan. Kenshin tidak melawan dan membiarkan dirinya ditangkap. Tapi sebelum polisi membawanya, Kaoru bertanya siapa nama pengembara yang telah menyelamatkan dojonya tersebut. Kenshin menjawab jika namanya adalah Kenshin Himura. Mendengar nama itu, Kaoru pun terkejut. Karena bisa diartikan sebagai sang pengembara pengguna pedang dari Desa Merah. Atau gampangnya, hati sebuah pedang lawan. Lalu, polisi-polisi itu membawa Kenshin dan memasukkannya ke penjara. Di penjara, dia dikunjungi oleh kepala polisi yaitu Saito. Dia langsung mengenali Kenshin sebagai Batosai sang pembantai karena melihat bekas luka di pipi Kenshin. Akhirnya Saito membawa Kenshin keluar dari penjara tersebut. Seorang pemuda yang mendengar Saito menyebut nama Batosai sang pembantai melihat kepergian Kenshin mengikuti Saito. Saito kemudian membawa Kenshin ke sebuah ruangan yang ternyata di sana dia sudah ditunggu seseorang. Dia adalah mantan shogun yaitu Yamagata yang sekarang sudah mendukung pemerintahan Kaisar Meiji. Yamagata tersadar Wan. Hilangnya Kenshin selama beberapa tahun terakhir menegaskan bahwa Kenshin memegang sumpahnya untuk tidak menghabisi orang lain. Yamagata mengatakan jika keamanan negara merupakan tanggung jawab kepala kepolisian, yaitu Saito, yang mana sekarang ini dia sudah berganti nama menjadi Fujitora Guru. Yamagata meminta Kenshin membantu kepolisian untuk memberantas peredaran opium, dengan imbalan bahwa Kenshin akan diberikan kekebalan hukum dari negara. Kemudian Saito mengambil pedang Kenshin yang bermata terbalik. Dia berkata bahwa tak ada gunanya menggunakan pedang itu, karena tak akan bisa menghabisi seseorang. Kenshin lalu menjelaskan bahwa dengan pedang itu dia bisa melindungi dirinya dan orang lain.
Saito yang ingin membuktikan kata-kata Kenshin mengembalikan pedang itu dan langsung menyerang Kenshin. Pertarungan tersebut lalu dihentikan oleh Yamagata yang mengerti dengan pilihan hidup Kenshin. Ketika Kenshin keluar dari kantor polisi, dia melihat Kaoru menunggunya. Kaoru mengucapkan terima kasih kepada Kenshin karena sudah membelanya. Lalu Kaoru mengajak Kenshin untuk kembali ke dojo. Sesamanya di sana, Kaoru memperkenalkan Kenshin dengan Yahiko dan mempersilahkan Kenshin untuk tinggal di tempat itu. Tapi tiba-tiba muncullah Megumi yang ternyata disembunyikan oleh Yahiko di dojo karena dikejar Batosai gadungan. Melihat adiknya menyembunyikan cewek, Kaoru tampak tak senang. Akan tetapi, dia tidak tega mengusir Megumi. Untuk berterima kasih kepada mereka, Megumi mengajak mereka berempat makan malam di sebuah warung di dekat dojo. Ketika mereka sedang bersantap, datanglah Takeda Kanryu ke rumah makan itu. Megumi yang melihat Takeda langsung melarikan diri. Sementara anak buah Takeda memberitahu bahwa dia melihat Kenshin yang telah mengalahkan banyak orang kemarin. Takeda lalu mendatangi Kenshin dan mengajaknya untuk bekerja kepadanya dengan imbalan yang besar. Akan tetapi, Kenshin menolak tawaran itu. あなたですか。この近くの道場を10人の暴漢からこのお金でお断りするでござるよ。 Takeda menjadi marah dan mulai melecehkan Kenshin dengan uangnya. Akan tetapi, Kenshin tetap tenang dan mengembalikan uang itu kepada Takeda. Laluan muncullah seorang pemuda yang sebelumnya tengah berada di penjara bersama Kenshin. Dia bernama Sanosuke Sagara, yang mana dia tertarik dengan tawaran Takeda. Takeda pun bertanya apakah Sanosuke punya kemampuan. Sanosuke pun menjawab bahwa dia akan membuktikan dengan mengalahkan Batosai sang pembantai. Sambil menunjuk ke arah Kenshin. Semua orang dibuat terkejut mendengar nama itu karena tak ada yang menyangka bahwa Kenshin Himura adalah Hitokiri Batosai atau Batosai sang pembantai. 試してみるかい。伝説の人斬り日村抜刀斎さんよ。 ここでは店の迷惑でござる。 Dengan percaya diri, Sanosuke mendekati Kenshin dan menantangnya bertarung. Kenshin yang sudah mulai kesal dengan kejadian-kejadian itu akhirnya menerima tantangan Sanosuke. Sanosuke lalu mengeluarkan senjatanya yaitu pedang Zanbato yang berukuran sangat besar. Menghadapi serangan Sanosuke, Kenshin hanya menghindar tanpa mencabut pedangnya. Sanosuke menjadi marah karena dia merasa dipermainkan. Dia pun menyerang dengan membabi buta, tetapi tetap saja tak bisa menyentuh Kenshin. Akhirnya Sanosuke sadar bahwa dia bukanlah lawannya Kenshin. 長州派紳士19歳までの5年間。ほらみんな店に戻れ。余興だよ。 Di keesokan harinya kembali dihebohkan dengan pembantaian para polisi oleh orang yang mengatasnamakan Batosai. Saito lalu memeriksa para korban, lalu mendatangi Kenshin. Dia mengatakan kemungkinan pembunuhnya adalah orang-orang yang dilepaskan Kenshin waktu penyerangan dojo. Karena Kenshin tidak menghabisi mereka, maka orang lain yang tidak bersalah menjadi korban. Kenshin lalu pergi menyendiri dan mulai merenungkan keputusannya untuk berhenti menghabisi orang. Sementara itu di dojo, Megumi didatangi oleh tangan kanan Takeda. Orang itu menyuruh Megumi agar kembali kepada Takeda. Dia mengancam jika Megumi tidak mau, maka dia akan membuka rahasia Megumi kepada teman-teman barunya. Sementara itu, di sekitar dojo terjadi kejadian aneh, di mana banyak orang jatuh sakit secara mendadak. Orang-orang ini seperti keracunan oleh sesuatu. Para warga sekitar membawa keluarga mereka yang sakit ke dojo Kamiya untuk mencari bantuan. Melihat hal itu, akhirnya Megumi mengaku bahwa dia adalah seorang dokter dan dia akan berusaha menyembuhkan para penduduk yang sakit. Megumi tersadar bahwa sumber air di sekitar telah diracuni dan dia lalu menyuruh Kenshin dan Kaoru untuk mencari obat-obat yang dibutuhkannya. Setelah beberapa waktu pengobatan, akhirnya usaha mereka pun berhasil. Para penduduk yang sakit berangsur-angsur mulai membaik. 私が書く薬を持ってきて。分かったでござる。 は
Setelah peristiwa itu, Megumi duduk menyendiri di pinggir sungai. Kenshin lalu datang dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Megumi mengatakan bahwa sebelumnya Kenshin lah yang harus jujur terlebih dahulu. Ternyata Megumi mengetahui bahwa Kenshin sebenarnya adalah orang yang dijuluki Battosai, sang pembantai. Kenshin akhirnya mengaku bahwa dia adalah sang pembantai. Megumi pun akhirnya menceritakan bahwa selama ini dia bekerja untuk Takeda. Dia menjadi peracik obat dan membuatkan opium yang dijual oleh Takeda. Karena peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, akhirnya Kenshin berniat mendatangi kediaman Takeda. Baru saja dia melangkah keluar, tiba-tiba datanglah Sanosuke di hadapannya. Sanosuke mengatakan dia ingin membantu Kenshin untuk menangkap Takeda. Dan baru saja mereka berdua mau pergi, Kaoru datang dan berkata bahwa Megumi sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat. Ternyata Megumi berniat kembali ke kediaman Takeda untuk menyerahkan diri. Melihat kedatangan Megumi, tentu saja Takeda sangat gembira. Tapi ternyata Megumi datang bukan untuk kembali kepada Takeda, melainkan untuk menghabisinya. Megumi menyerang orang itu, tapi dengan mudah Megumi dilumpuhkan oleh anak buahnya. Ketika sedang melampiaskan kemarahannya pada Megumi, terdengar keributan di luar rumah. Keributan itu terjadi karena Kenshin dan Sanosuke menerobos masuk untuk mencari Megumi dan menangkap Takeda. Akibatnya terjadilah pertempuran Kenshin bersama Sano melawan 200 lebih anak buah Takeda. Kenshin dan Sanosuke seperti berlomba untuk menjatuhkan musuh sebanyak mungkin. Dengan pedang Zanbato miliknya, Sano menghajar para anak buah Takeda. Kenshin pun dengan kelincahan jurusnya menumbangkan banyak anak buah Takeda. Namun, tiba-tiba saja Takeda memperlihatkan diri dari jendela lantai 2. Dia mengatakan akan membayar mahal siapapun yang bisa menghabisi Kenshin dan Sanosuke. Mendengar itu, para samurai yang tak bertuan yang butuh makanan di zaman modern itu akhirnya mengganas kembali. Akan tetapi, semua perlawanan mereka bisa diatasi oleh Kenshin dan Sanosuke. Perlu diketahui ya, kalau seorang samurai itu mempunyai tuan, dan dia hidup dari tuannya. Kalau tuannya sudah nggak ada, dia jadi lontang-lantung yang disebut Ronin. Oke, Kenshin dan Sano lalu masuk ke dalam kediaman Takeda. Tapi di dalam lantai 1 tak ada seorang pun. Ketika sedang mencari keberadaan Takeda dan Megumi, mereka berdua dihadang oleh salah satu orang andalan Takeda. Karena merasa menemui lawan yang sepadan, Sanosuke mengambil kesempatan untuk menghadapinya. Dia menyuruh Kenshin untuk terus mencari Megumi. Kenshin kemudian naik ke lantai 2. Ternyata di sana sudah ada yang menunggu, yaitu mantan seorang samurai yang menggunakan topeng. Kenshin bertanya siapa dirinya sebenarnya. Orang itu membuka topengnya dan melihat di wajah sebelah kirinya ada bekas luka bakar. Kenshin merasa mengenali orang itu. Tapi selagi Kenshin masih berpikir, orang misterius itu menyerang Kenshin dengan cambuk dan senjata api. Kenshin pun cukup kewalahan karena kalah jarak dengan senjata api. Namun dengan kelincahannya, dia berhasil menghindari tembakan-tembakan dari orang misterius itu. Dan setelah beberapa lama menghindar, akhirnya Kenshin berhasil memperpendek jarak dengan lawannya. Mereka pun lanjut bertarung dengan sengit. Orang misterius itu pun ternyata memiliki kemampuan menggunakan pedang yang bisa mengimbangi Kenshin. Pada suatu kesempatan, Kenshin berhasil menebaskan pedang di hadapan wajah musuhnya. Karena tak dihabisi, lawannya mengatakan kalau Kenshin tak akan bisa mengalahkannya tanpa menghilangkan nyawanya. Sementara itu, Sanosuke menjadi bulan-bulanan oleh lawannya. Setelah lama menjadi bahan pukulan, Sano menemukan sumber protein yang bisa membuatnya kembali bugar. Sano kembali beringas dan bisa menumbangkan musuhnya dengan jurus Smackdown. Di sisi lain, Kenshin berhasil menebas perut lawannya dengan pedang katana tumpulnya. Walaupun tidak terluka, tapi tebasan itu sangat menyakitkan, sehingga sang lawan tak bisa berdiri lagi. Tak lama kemudian, Sanosuke datang dan mereka melanjutkan untuk mencari Megumi. Mereka berdua sampai di depan sebuah pintu besar yang terlihat mewah. Ketika Kenshin akan membuka pintu itu, tiba-tiba ternyata di dalam ruangan Takeda sudah menunggu dengan senapan mesin model terbaru. Dia menghujani pintu masuk dengan tembakan. Tapi Kenshin dan Sanosuke berhasil menghindar.
Akan tetapi karena senjata Takeda mengarah ke pintu utama, maka mereka berdua tak bisa masuk ke dalam ruangan. Tanpa diduga, muncullah Saito di hadapan mereka. Saito menjelaskan bahwa senjata seperti yang dipakai Takeda hanya untuk satu arah saja. Jadi Kenshin harus bisa mendatangi Takeda dari arah yang berbeda. Mendengar hal itu, Sanosuke berinisiatif menyerah kepada Takeda dan kemudian Kenshin pun mengikutinya. Takeda yang merasa sudah menang menyuruh Kenshin meletakkan pedang katananya. Seakan-akan menyerah, Sanosuke tunduk namun diam-diam melemparkan telur ke hadapan Takeda. Dan ketika Takeda lengah, mereka berdua berlari ke sisi ruangan yang berbeda. Takeda pun kesulitan untuk membidik keduanya sekaligus. Kemudian Saito muncul dan memotong tali lampu hias sehingga jatuh di atas kepala Takeda. Kemudian Takeda dengan sigap mengambil pistol. Akan tetapi Kenshin lebih cepat menghunuskan pedangnya kepada Takeda. Akhirnya Takeda bisa ditangkap dan dibawa oleh Saito. 金で買えないものが何だかわかるか。これくらい先は俺の仕事だ。 Sementara itu, Kenshin dan Sanosuke melanjutkan mencari Megumi. Kenshin sempat di belakang kediaman Takeda, dan ternyata di sana sudah menunggu Batosai Gadungan. Rupanya Batosai Gadungan juga sudah menawan Kaoru. Batosai Gadungan membuka capingnya yang ternyata dia adalah Udo Jine, orang yang mengambil pedang Kenshin 1 dekade silam, sepasca perang Toba Fushimi. Jine memancing kemarahan Kenshin dengan menendang Kaoru. Kenshin yang marah, dia pun langsung mengajaknya berduel. Kemampuan mereka seperti berimbang, tapi kekuatan yang dikeluarkan Kenshin tidak maksimal. Jine menertawakannya dan mengatakan pedang Kenshin tidak ada gunanya. Dengan satu jurus, Jine berhasil menancapkan pedangnya ke tubuh Kenshin. Kenshin yang terluka menjadi kewalahan dengan serangan beruntun Jine. Kaoru pun panik melihat Kenshin yang terluka. Kenshin pun kembali tersungkur karena tendangan Jine. Jine merasa belum puas karena kemampuan Kenshin belumlah sepenuhnya dikeluarkan. Untuk memancing kemarahan Kenshin, Jine menyerang Kaoru dengan jurus yang mirip haki raja. Sehingga Kaoru tak bisa bernafas. Kenshin pun menjadi sangat marah karena Jine melibatkan Kaoru di dalam pertarungan mereka. Jine lalu mengatakan pilihannya hanyalah Kenshin mau menghabisi dirinya atau membiarkan Kaoru meregang nyawa. Kenshin pun lalu menyerang Jine dengan ganas. Mereka pun kembali bertarung, tapi Kenshin yang sudah terluka bukanlah lawan Jine. Dia kembali tersungkur di samping Kaoru. Jine mengatakan bahwa seharusnya Batosai sang pembantai memiliki kemampuan yang lebih baik. Kenshin kembali bangkit dan menyerang Jine dengan lebih ganas. Kenshin lalu mengeluarkan jurus andalannya yaitu Hiten Mitsurugi Ryu. Kini Jine sudah tidak bisa lagi menggunakan pedang seumur hidupnya. Jine sudah kalah, tapi sihirnya pada Kaoru masih melekat. Sehingga Kenshin memutuskan untuk menghabisi Jine demi nyawa Kaoru. Kenshin membalikan pedangnya dan bersiap untuk menebas Jine. Tapi tiba-tiba Kaoru berhasil terlepas dari sihir Jine karena hatinya yang lebih kuat dari sihir tersebut. Kaoru berteriak dan menyuruh Kenshin untuk tidak melakukannya. Kaoru bertindak demikian karena tak ingin Kenshin menjadi seorang pembunuh lagi. Kenshin yang terkejut berniat mendatangi Kaoru, tapi Jine bangkit dan menghentikannya. Jine mengangkat pedangnya untuk menebas Kenshin. Ternyata Jine memang berniat mengakhiri hidupnya jika tak bisa menghabisi Kenshin. Dia tetap ingin metong, meskipun Kenshin menginginkannya untuk hidup. Kenshin pun lalu membawa Kaoru pergi dan tak sengaja berpapasan dengan Saito. Saito berkata bahwa Kenshin tak akan bisa menegakkan keadilan tanpa menghabisi seseorang. Kenshin menimpali. Jika film, udah the end. 殺さずの流浪人などとエセ正義をほざいているとその連なりを断つのがこの切れない刀の役目でござる。 The end. Gimana Wan? Seru kan? Ente-ente anak tahun 90-an pasti nganggep ini film live action adaptasi anime terbaik. Ya udah deh, sambil nungguin cerita trilogi keduanya, Maman mau ucapin akhir kata. Mas Tatang beli bakpia. Maman mau pulang dan sampai jumpa.